banyak hal yang masih harus kita perjuangkan. Salah satunya anak Indonesia. Bagaimana anak Indonesia menjadi sehat, berkualitas, dan berkarakter? Ini butuh perjuangan. Masih bersama saya, Heri Susilo, Happiness Motivator, dalam acara Cerita Kakak. Kali ini saya kehadiran tamu yang luar biasa. Beliau adalah Mbak Soim, Direktur Yayasan Kakak. Halo Mbak Soim. Halo Kak Eri. Aduh, kalau ketemu Mbak Soim ini mesti senyumnya yang bikin adem di hati. Iya, harus ya. Hanya senyum itu kayaknya sekarang harus deh. Betul banget. Nih, Mbak Soim, ini menarik banget ya kalau kita ngomong tentang perlindungan anak generasi bangsa Indonesia di saat kondisi pandemi, tambah lagi banyak sekali iklan-iklan rokok. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan Yayasan Kakak dan juga tim dalam memperjuangkan anak Indonesia? Oke, menarik ya. Pertama, menarik ngomongin tentang anak gitu ya. Yang kedua, saya ingin kasih tahu nih masyarakat, apakah udah tahu bahwa Indonesia itu perokok anaknya gitu ya nomor 1 di Asia. Wow, Keren ya. Ini Iya. perlu bangga atau prihatin gitu ya? Kita perlu menangis bersama gitu ya. Yang satu perokok anak, luar biasa ya. Kemudian yang kedua ya, sebenarnya kalau melihat di Indonesia sendiri, perokok anak itu memang dari tahun ke tahun semakin naik gitu ya. Kita lihat aja data riset kesehatan dasar ya, mulai dari tahun 2013 ke 2018 itu dari 5,4% menjadi 9,1%. Nah, padahal sebenarnya negara sudah punya target Kak Heri bahwa 2018 itu 5,4, tapi yang didapat 9,1. Wow, apa kemudian yang menyebabkan semua ini atau data itu melebihi target? Nah, betul. Jadi kakak justru pengen tahu lebih dalam tentang itu ya. Jadi yang pertama gitu ya, kita memang banyak kegiatan. Kakak itu ketika memperjuangkan sesuatu nggak sendiri kok gitu. Kita bersama dengan anak-anak di kota Solo. Kenapa kota Solo? Ya kita lihat satu kota ini dulu gitu kan. Karena sebenarnya ketika dengan anak-anak, ketika mereka belajar dari pengalaman, harapannya itu, oh iya ya, anak itu kalau nggak ditunjukkan kan ya fun-fun saja gitu loh. Nah kayak gitu. Jadi kemarin kita coba menggali gitu ya, apa yang menjadi penyebabnya gitu ya. Berarti ini kakak melibatkan anak dalam proses monitoring dan juga penggalian data terkait hal yang dilakukan kakak ini. Iya. Jadi kita ada dua sih, dari yang dua. Yang pertama kita sebenarnya konsultasi anak ya. Kita kumpulin anak-anak, perokok anak ya, perokok anak di kota Solo. Kita gali mereka. Kenapa sih pertama kali dia merokok gitu ya? Sebenarnya jawabannya dua memang ya. Satu, karena dia melihat model entah bapaknya, omnya gitu ya, atau tetangganya, atau siapapun lah. Karena anak itu ingat ya, dia lihat, dia meniru. Oke, benar itu yang banget. pertama. Yang kedua, mereka memang bercerita juga gitu ya. Kenal pertama dari mana? Dari iklan gitu ya. Bahkan ada yang sebut kemarin itu loh Mbak, saya penasaran juga tuh ada iklan yang kayak madu gitu ya. Apa itu menyehatkan? Nah, kayak gitu loh. Jadi ya dengan kepolosannya dia bercerita seperti itu. Makanya kita bareng dengan kelompok anak, forum anak kebetulan ya. Jadi kita mencoba untuk melihat yang kedua, iklan yang ada di sekitar mereka. Nah, Mbak Soim, ini menarik banget ya. Kalau tadi kakak itu melibatkan anak-anak dalam proses monitoring. Nah, bagaimana kalau terlibatan mereka? Apa yang mereka lakukan? Terus mereka harus ngapain aja? Laporannya gimana? Seperti apa sih Mbak Soim? Iya, kenapa kita melibatkan forum anak? Karena sebenarnya forum anak itu fungsinya salah satunya dia sebagai pelopor Pak Eni. Jadi pelopor itu adalah bagaimana mereka melakukan aksi untuk perubahan. Nah, kemarin kita bersama dengan mereka, jadi kita memang latih mereka untuk melakukan monitoring. Caranya gimana? Sambil dia sekolah, dia lihat kanan, lihat kiri, kemudian oh ada iklan, dia harus mendokumentasikan. Mereka harus mencatat di mana sih dia lihat itu gitu ya, mau di jalannya jalan apa sampai detail. Karena apa? Itu sebagai bukti gitu kan. Kemudian juga melihat apa sih yang ditawarkan, apakah ada promosi untuk harganya misalkan. Kan sekarang banyak ya, 17 batang harga 15.000. Betul banget. Kenapa sih orang akan berpikir gini ya, murah banget ya, oh berarti satu batang segini ya.
loh. Jadi anak-anak itu akan berpikir bahwa oh murah, oh uang saku saya cukup. Nah kayak gitu. Jadi mereka mencatat itu, kita duduk bareng, sudah melihat kayak apa. Bahkan ada loh forum anak, salah satunya yang monitoring itu kaget gitu deh. Wih ternyata banyak banget mbak, baru sadar aku. Depan sekolah saya aja udah gede banget loh, baru sadar. Berarti memang selama ini mereka nggak sadar ya bahwa ternyata anak-anak itu benar-benar dikelilingi oleh iklan rokok. Sebenarnya mungkin sadar, tapi karena dia tidak menghitung, jadi tercengang nih gitu loh. Hari ini masa saya jalan menemukan segini banyak gitu loh. Karena kalau sudah menghitung dan ada angka itu orang kan baru pikir oh banyak juga ya. Betul gitu. banget. Ini memang menarik sekali ya. Seringkali itu kita kurang begitu karena kita nggak mendata, akhirnya kita menganggap bahwa itu kayaknya nggak ada kok, biasa aja. Betul. Padahal dengan data kita benar-benar bisa dibukakan mata kita, ternyata datanya banyak banget. Betul. Nah, kalau monitoring tadi dilakukan oleh Yayasan Kakak dan juga anak-anak nih di Kota Solo, lantas di mana aja? Karena kalau kita ngomong Solo itu ya walaupun Solo kota kecil, tapi tetap luas gitu. Nah, kira-kira Kakak dan juga forum anak ini melakukan monitoring di beberapa titik di mana aja, Mas? Iya, kemarin kita pakai ini aja yang lebih sederhana. Forum anak itu basisnya ada yang kelurahan, ada yang kecamatan. Oke lah, kita ambil yang kecamatan. Jadi biar nanti terlihat potret dari masing-masing kecamatan kayak apa sih, gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, forum anak di kecamatan juga terdidik gitu ya, terdidik untuk kritis. Mungkin kemarin monitor itu bersama kakak, bisa jadi suatu saat mereka lebih kritis lagi gitu loh. Misalkan mengupdate kayak gitu, karena tidak susah gitu loh. Ketika dilakukan tidak susah, sederhana, tapi hasilnya luar biasa. Karena kalau tadi saya bilang forum anak sebagai pelopor, yang kedua dia sebagai pelapor. Hasilnya nggak kita simpan nggak gitu loh. Kita pelajari pasti, tapi setelah itu kita sampaikan nih pada yang punya Kota Solo, yang memimpin Kota Solo nih gitu loh. Kalau dibilang ya pemerintah Kota Solo, kita sampaikan. Ini loh anak-anak melakukan monitoring, hasilnya kayak gitu loh. Kita menemukan aja 1.742 iklan promosi dan sponsor rokok. Itu dilakukan dalam waktu berapa lama? Nah, kalau bicara waktu kemarin kita memang batasi, kita hanya batasi 2 minggu gitu ya. Coba kita lakukan sering ya, itu aja di waktu luang mereka ya. Di waktu luang itu maksudnya berangkat sekolah lihat kanan kiri, mau les kanan kiri, mau main biar main berfaedah gitu ya. Nah, main berfaedah itu kan ada satu hal yang diambil untuk pelajaran gitu. Oke, berarti ini dalam bahasa sederhananya Kota Solo itu darurat iklan rokok dong. Betul. Nah, padahal ya Solo kan mendeklarasikan diri mau Solo kota layak anak. Mbak Soim, ini kalau ngomong kota layak anak nih, kan dengar Kota Solo itu mendapatkan predikat kota layak anak. Tapi ini aku belum tahu lebih jelas nih, makanya aku mau klarifikasi aja gitu. Nah, apa sih sebenarnya indikator kota itu menjadi atau menyandang sebagai kota layak anak? Oke, sebenarnya kalau kota layak anak itu indikatornya banyak, Kak Eri. Cuman saya mau yang bundeli untuk yang indikator 17. Jadi karena Solo itu sudah kategori utama, sebenarnya sudah seharusnya indikator 17 itu terpenuhi. Nah, indikator 17 itu Solo harus punya perda KPR dan larangan iklan promosi dan sponsor rokok. Nah, tahun 2019 saya apresiasi nih gitu ya sekarang gitu kan, bahwa Solo sudah punya perda KPR. Wow, tepuk tangan dulu ya. Luar biasa ya. Dan cuman memang belum ada larangan iklannya. Tepuk tangannya kita cancel ya, gitu ya. Jadi larangan iklannya yang belum. Ya. Padahal tadi kita ngobrolin dari tadi ya, bahwa Solo itu ditemukan 1.742 dan itu di sekitar anak-anak Kota Solo, gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang tantangan gitu ya bagi Kota Solo untuk melakukan upaya menaikkan grade-nya menjadi kota layak anak, ini adalah sebuah tantangan yang luar biasa. Kita tagih sebenarnya Kak Heri. Kalau bahasa saya menagih komitmen Kota Solo untuk menjadi kota layak anak. Ini kalau ngomong perda KPR kawasan tanpa rokok ini sudah berjalan beberapa bulan, dan ini juga salah satunya itu terwujud juga perjuangan kakak dan juga teman-teman tadi kan ya? Iya, bisa dibilang begitu ya.
mendorong upaya-upaya menuju ke sana ya. Kalau tadi saya cerita dengan Kak Heri, kita bersama dengan anak-anak gitu ya, kita menagih janji ini loh, butuh loh perda KTR kepada pemerintah Kota Solo, kepada legislatif Kota Solo gitu ya. Dan kita juga didukung juga dengan teman-teman NGO yang dia juga punya tujuan yang sama gitu kan. Sekarang pun kita bersama masyarakat dan anak-anak nggak berhenti perjuangannya. Kenapa? Karena perda sudah ada, kita punya cita-cita bersama deh. Bagaimana perda itu bukan hanya menjadi tumpukan dokumen, tapi bagaimana perda itu bisa diimplementasikan dengan baik, gitu kan? Betul banget. Karena kuncinya di masyarakat juga, Kak Heri. Jadi bagaimana dia juga punya partisipasi untuk bisa mendukung implementasi dari perda itu. Oke, tapi nih Mbak Soim, ini menarik banget ya kalau ngomong perda KTR sudah berjalan beberapa waktu. 1 tahun tepatnya. 1 tahun ya? Wow, ini tepuk tangan lagi. Ya, tepuk tangan. Udah ulang tahun kan? Udah ulang tahun. Tapi coba apakah jadi udah belum? Nah itu itu. dia. Mbak Soim, perda KTR itu kan udah 1 tahun nih, berarti udah ulang tahun dong. Iya, ulang tahun. Aku ucapin 1 selamat tahun. ya, iya. Selamat banget berjuang kakak dan juga teman-teman dari berbagai macam stakeholder udah membuahkan hasil. Nah, pertanyaannya sekarang, dari 1 tahun ini sudah progresnya seperti apa? Ada peningkatankah? Atau seperti apa? Iya, ini nadanya agak menurun ya. Oke. Karena sudah 1 tahun, tapi ternyata belum ada perubahan. Wow. Tapi ini walaupun begitu kita pantas untuk berbangga ya, karena perda itu sebagai dasar gitu ya, bagaimana diimplementasi. 1 tahun mungkin waktu untuk lebih berbenah. Oke. Jadi saya masih optimis, masih positive thinking gitu ya, bahwa itu bisa terimplementasi dengan baik. Ya, kita mulai ya, karena memang pemerintah Kota Solo juga baru mulai gitu ya, bagaimana itu disosialisasikan, masyarakat tahu. Kemudian pihak-pihak yang punya tanggung jawab untuk KTR mereka juga tahu, sehingga mereka mulai mengembangkan kebijakan di tingkat mereka sendiri gitu loh. Sekolah yang ngatur sekolahnya gitu loh. Kalau dia hotel, ya dia ngatur hotelnya gitu. Jadi harapannya nanti semua, termasuk tempat kerja nih. Nah, kalau kakak udah dari dulu kita bikin kebijakan berkaitan dengan itu, Pak Heri. Harapannya itu dikembangkan oleh semua penanggung jawab KTR. Oke, berarti memang dalam bahasa sederhananya ini nggak bisa kalau hanya satu elemen aja yang bekerja, harus Iya. semua stakeholder. Semua stakeholder, termasuk Oke. kalau saya bilang ya masyarakat lah. Betul. Termasuk anak itu sendiri gitu loh. Oke, nah ini Mbak Soim ini kan menarik banget nih bahasan kita dari awal sampai kemudian sampai detik ini tentang monitoring, kemudian perjuangan yayasan kakak sama anak-anak begitu. Ada nggak sih pesan buat anak-anak terkait rencana ke depan supaya ya anak-anak Indonesia itu benar-benar seperti kata-kata tadi, sehat, berkualitas dan juga berkarakter. Betul. Oke, silakan Iya. Mbak Soim. Oke ya, terakhir ya pesan untuk anak-anak gitu ya. Jadi bagi seluruh anak, khususnya di Kota Solo ya, karena tadi kita ngobrolnya banyak di Kota Solo, saya pengen memberikan pesan satu, bahwa anak-anak itu diharapkan dan ditargetkan oleh industri rokok menjadi perokok pemula. Kenapa? Karena itu sebagai ganti dari perokok-perokok yang dia sudah berhenti, itu satu. Yang kedua, bagaimana gitu ya, anak Kota Solo gitu ya, itu punya partisipasi juga dalam implementasi. Caranya kayak apa sih? Mulailah dari rumah gitu ya, bagaimana mewujudkan rumah tanpa asap rokok. Bersuaralah. Kalau bapaknya ngerokok, ada loh pengalaman buat anak-anak Solo gitu ya. Orang berhenti merokok itu karena anaknya gitu ya. Jadi manfaatkan itu gitu ya untuk menyuarakan dan dimanapun. Itu pesan-pesan saya untuk anak-anak di Kota Solo. Gitu. Wow, dahsyat banget. Luar biasa sekali ya. Terima kasih Mbak Soim dan juga sahabat-sahabat cerita kakak. Perjuangan kita belum selesai. Boleh pesan lagi? Oke, tambah lagi ya. Iya Oke, dong. boleh. Satu lagi ya, karena tadi anak gitu. Saya mau sebenarnya bukan pesan ya, jadi harapan ya, karena anak-anak tidak bisa bergerak sendiri ya. Anak-anak itu situasinya baik. Dalam hal ini adalah negara nih gitu loh. Kalau ngomongin negara ya ngomongin pemerintah Kota Solo. Jadi bagaimana pemerintah Kota Solo komitmennya kita tagih. Bagaimana kalau tadi ada monitoring yang dilakukan oleh anak-anak, kemudian sudah disampaikan bagaimana Kota Solo merespon gitu ya untuk melarang keberadaan iklan di Kota Solo. Karena kita semua mendukung Kota Solo menjadi kota layak anak paripurna. Wow, luar biasa. Kalau ini
kita tepuk tangani. Iya, gitu ya. harus. Memang kita harus memiliki harapan dong. Karena ketika Betul. kita melakukan sebuah action dan juga tindakan tanpa harapan, tentu kita bisa saja semangat itu akan luntur. Betul. Ingat ya, bahwa perjuangan kita belum selesai. Kita Iya. masih harus terus berjuang dan kita harus kerjasama untuk mewujudkan Kota Solo bebas dari Asap rokok dan bebas dari iklan, sponsor dan promosi. Wow, Ya, oke. keren. Terima kasih Mbak Soim. Terima kasih Tak juga, terasa Kak ya, Edi. di podcast perdana ini Mbak Soim sudah berbagi cerita banget dan aku ucapin terima kasih sekali. Dan buat teman-teman di Cerita Kakak, ini tadi diskusi aku dan juga podcast aku tentang apa tadi Mbak Soim? Rokok ya? Iya. Iya, tentang rokok. Semoga bangsa kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat, berkualitas dan juga berkarakter. Saya Hari Susilo dalam acara Cerita Kakak. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.